Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Prof. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto MPD selaku Dekan FEAI Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Dr. Khairatul Idawati selaku Kaprodi PAI Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada penemu metode pasti aksi pasti literasi Bapak Dr. Hanifuddin MAG. Dan juga yang saya sayangi kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Unhas Universitas Hasyim Asy'ari 2023. Oke, sebelumnya, halo, apa kabar hari ini semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat semua ya. Jadi, mungkin perkenalan dulu dari saya, tak kenal maka ta'aruf. Oke. Nama saya adalah Askoning, saya adalah mahasiswi Pascasarjana PAI Universitas Hasyim Asy'ari. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipikal kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Nah, ada apa saja sih tipikalnya? Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan, yaitu ada seorang kepemimpinan seorang kiai. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah jadi seseorang kiai mampu memberikan pengaruh atau perubahan terhadap sekitarnya, sehingga sekitarnya itu orang-orang yang di sekelilingnya atau santri-santrinya atau lingkungannya itu mampu melakukan hal-hal yang tadi dipengaruhi untuk menuju hal yang lebih baik. Oke, tipikalnya di sini ada 4 nih, tipikal kepemimpinan kiai. Ada yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Mungkin kita semua sudah familiar ini sejak madrasah ibtidaiyah nih. Oke, yang pertama ada sidik. Sidik itu jujur. Jadi kiai harus mampu memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan. Pemberdayaan di sini yang dimaksud adalah kiai jujur atau secara empati, memiliki rasa ingin memberdayakan sekelilingnya. Mungkin di sekelilingnya itu ada santri yang tidak memiliki ekonomi yang mungkin ekonominya kurang baik, tapi dia melihat secara hatinya itu jujur bahwa dia ini memiliki potensi, maka kemudian dia sekolah dan bisa direkrut menjadi guru di pondok pesantren tersebut. Kemudian kiai memimpin dengan ilmu dan hikmah, jadi memimpin dengan keilmuannya. Jadi apa saja ilmu yang dimiliki kiai itu mampu diterapkan dalam kepemimpinannya. Kemudian memiliki rasa empati yang tinggi. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Oke, amanah ini adalah kiai memiliki, jadi orang di sekelilingnya akan menaruh kepercayaan tinggi kepada kiainya. Jadi kiai akan memberikan wejangan atau pitutur yang dipercaya oleh sekelilingnya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini mungkin di pesantren itu untuk pembayarannya, dan itu ya tidak terlalu berlebihan atau mungkin dijadikan bisnis, namun ya sesuai dengan harga yang terjadi di zaman itu atau yang umumnya harga di zaman tersebut. Kemudian ada pengabdian dan juga kesetaraan. Oke. Yang ketiga yakni adalah tablik. Tablik itu menyampaikan. Jadi kiai itu biasanya selain beliau kegiatannya adalah belajar, beliau menyampaikan atau berdakwah apapun ilmu yang dimiliki beliau. Beliau akan memberikan pitutur-pitutur baik kepada orang-orang yang di sekelilingnya, orang lingkungannya, agar menuju pada hal-hal yang dalam kebaikan, ya. Kemudian yang kedua ada pembinaan spiritual. Secara tidak langsung setelah para kiai itu memberikan pitutur atau hal-hal yang baik mengenai keilmuan beliau, secara tidak langsung orang-orang yang di sekelilingnya itu merasa terbina atau merasa memiliki pandangan terhadap spiritualnya untuk mereka untuk apa yang dilakukan mereka dalam kesehariannya, dalam tujuan hidupnya menuju akhirat. Jadi mereka merasa terbina atau terbimbing oleh pitutur-pitutur, atau mungkin di sini adalah tablik atau penyampaian dari kiai tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan umat. Jadi
Di sini kiai juga memberdayakan umat di sekitarnya. Dapat kita contohkan di sini kan contohnya saja Tebuireng. Di Tebuireng ini juga memberdayakan umat atau masyarakat di sekelilingnya dengan kegiatan seperti takbir keliling pada saat Idul Adha. Jadi Tebuireng mengalokasikan dananya untuk mengadakan acara tersebut agar para masyarakat di sekitarnya ikut meramaikan dan mendapatkan hadiah dari kegiatan itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah keadilan. Jadi beliau juga akan menyuarakan atau menyampaikan tentang keadilan, toleransi, humanisme kepada masyarakat atau orang-orang yang di sekelilingnya. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Fatonah yakni cerdas. Jadi pemimpin atau kiai di pondok pesantren itu diharapkan memiliki kecerdasan yang lebih dari masyarakat di sekitarnya, karena beliau itu akan memberikan pitutur atau memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Oke, yang pertama itu memberikan inovasi pendidikan. Jadi kita semua tahu seiring berjalannya waktu, pesantren itu juga berkembang mengikuti zaman. Contohnya saja di pondok pesantren di pondok Gontor niku, itu kan mungkin dulu kita familiar dengan pondok yang baca kitab. Nah, kiai di Gontor tersebut memiliki inovasi dalam pendidikannya, yaitu lebih berfokus pada bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu salah satu dari inovasi pendidikan pesantren. Kemudian ada pendidikan karakter dan soft skill ya. Sekarang ini santri itu tidak hanya mampu belajar di akademik maupun ngaji saja. Sekarang itu banyak pondok pesantren yang mengikuti zaman. Mereka itu dilatih memanah, berenang, mungkin juga membuat film ataupun membuat video. Mereka tuh sudah bisa memproduksi sendiri. Kemudian ada transformasi pesantren seperti tadi pondok Gontor jadi dia beralih dari pondok yang tadinya mungkin klasik jadi modern seperti saat ini dengan penggunaan bahasanya. Kemudian ada pengembangan SDM, jadinya cerdas dalam mengembangkan sumber daya masyarakat di sekelilingnya. Mungkin tadi ada santri yang pintar jadi direktur, menjadi guru di sekolah. Itu saya rasa banyak sudah sekarang pesantren yang seperti itu, kayaknya memiliki empati yang tinggi untuk mengembangkan SDM. Kemudian ada kolaborasi. Jadi bisa melakukan kegiatan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar, kayak seperti contohnya takbir keliling, itu pondok bisa mengadakan, masyarakat bisa mengikuti, dan kegiatan yang lain sebagainya. Kemudian ada kreativitas dan kewirausahaan. Jadi santri atau pendidikan di pesantren itu juga diajarkan mengenai hal-hal yang berbau kreatif dan kewirausahaan agar mereka tetap bisa bertahan bertahan di tengah masyarakat, di tengah perkembangan zaman. Jadi inilah tipikal kepemimpinan kiai di pondok pesantren yang saya bawakan. Mungkin bisa di zoom ini ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Oke, segitu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.